Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Pali Pratama dari kelas 21S03 dengan NIM 2102270. Di kesempatan kali ini dan di video ini saya akan membahas mengenai Bank BNI. Topik penjelasan yang akan saya jelaskan dalam video ini mengenai tentang sejarah, produk maupun kelebihan dari Bank BNI tersebut. Yang pertama akan kita bahas yaitu sejarah. Sejarah dari Bank BNI adalah BNI pertama kali didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 sebagai bank pertama yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia secara resmi. Debut pertama BNI sejak awal berdirinya dengan mengedarkan ORI atau Uang Republik Indonesia yang merupakan alat pembayaran pertama yang resmi sejak tanggal 30 Oktober 1946. Dengan perkembangannya, bank ini lebih dikenal dengan BNI 46 pada tahun 1988. Perusahaan memutuskan untuk merubah nama panggilan menjadi Bank BNI dengan alasan mudah diingat oleh nasabah. Sejak tahun 1992, status hukum Bank BNI berubah menjadi perusahaan terbuka. Hal ini sejalan dengan penggantian nama menjadi PT Bank Negara Indonesia atau Persero. Saat ini BNI mempunyai 2.262 kantor cabang di Indonesia dan 8 di luar negeri. BNI juga mempunyai unit perbankan syariah. Namun, sejak 2010 telah memisahkan diri dengan BNI Syariah, kini digabung ke Bank Syariah Indonesia. PT Bank Negara Indonesia didirikan oleh Margono Jojo Hadikusumo yang merupakan satu dari anggota BPUPKI asal Purwokerto. Lalu mendirikan Bank Sirkulasi atau Sentral yang bertanggung jawab menerbitkan dan mengelola mata uang RI. Margono berjasa besar atas perkembangan bisnis atau usaha perbankan di Indonesia. Karena Margono adalah seorang pionir, maka dia berhasil menanamkan nilai-nilai dan cara pandang bisnis perbankan di Indonesia, menggantikan peranan The Javas Bank pada era penjajahan. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu tentang produk. Teman-teman bisa lihat produk-produk yang ditawarkan oleh Bank BNI beserta dengan keuntungannya. Yang pertama, BNI Taplus. BNI Taplus memiliki keuntungan yaitu transfer online antar bank, layanan outbound yang akan membantu Anda dalam melakukan pembayaran berbagai tagihan rutin bulanan seperti air, listrik, telepon, handphone, kartu kredit atau tagihan lainnya secara otomatis sehingga Anda terhindar dari tunggakan tagihan karena keterlambatan pembayaran. Kedua yaitu BNI Giro perorangan. Keuntungannya yang pertama, nasabah mendapatkan detail mutasi rekening sehingga memudahkan pantauan transaksi. Lalu yang kedua, pilihan mata uang yang beragam. Yang ketiga, jasa giro progresif dan kompetitif, yakni semakin besar saldo rekening giro Anda, maka semakin tinggi jasa giro yang akan Anda peroleh. Yang ketiga yaitu BNI Tapus Anak. BNI Tapus Anak adalah tabungan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 sampai dengan 17 tahun. Teman-teman bisa baca manfaatnya. Yang pertama, membiasakan anak belajar menabung. Kartu debit dapat didesain menggunakan foto anak. Lalu yang terakhir, memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar melakukan transaksi sendiri di ATM. Lalu yang keempat ada BNI Haji, yang dimana keuntungannya meringankan persiapan dana untuk menunaikan ibadah haji, membantu perencanaan dana kebutuhan ibadah haji, melalui fasilitas outbound dengan jangka waktu dan jumlah sorotan yang fleksibel dari rekening afiliasi BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis, dan BNI Giro Rupiah perorangan. Yang kelima ada BNI Pandai. BNI Pandai ini adalah BNI dalam rangka meningkatkan aktivitas layanan keuangan masyarakat, otoritas jasa keuangan atau OJK bersama industri perbankan dan jasa keuangan lainnya, berkomitmen untuk mendukung terwujudnya keuangan inklusif melalui penyediaan layanan keuangan tanpa menggunakan jaringan kantor secara fisik dan mekanisme branch banking.
Lalu yang terakhir yaitu BNI Simpanan Pelajar. BNI Simpanan Pelajar memiliki keuntungan memberikan edukasi keuangan tentang produk tabungan, mendorong budaya, gemar menabung, dan juga melatih pengelolaan keuangan sejak dini. Pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan dari bank BNI ini. BNI memiliki beberapa kelebihan yang bisa menjadi pertimbangan, yaitu antaranya yang pertama jaringan ATM dan cabang yang luas. Kita tahu Bank BNI memiliki banyak cabang yang luas di Indonesia ini, yang mempermudah nasabah untuk keuangan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, produk layanan yang beragam. Bank BNI menyediakan berbagai layanan keuangan, termasuk tabungan, deposito, kredit, kartu kredit, perbankan digital, dan yang lainnya. Dengan begitu, nasabah dapat memilih produk dan dengan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Yang ketiga yaitu teknologinya yang canggih. Di zaman digitalisasi ini, Bank BNI terus mengembangkan teknologi aplikasi, mobile banking, dan internet banking untuk memudahkan nasabah transaksi keuangan secara online. Lalu juga kualitas pelayanan yang baik. Kita tahu bank-bank di Indonesia ini berlomba-lomba untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik pada nasabahnya. Nah, Bank BNI menempatkan kualitas pelayanan sebagai prioritas utama. Dengan begitu, nasabah dapat merasakan nyamannya dan terlayaninya dengan baik saat bertransaksi dengan bank ini. Dan selanjutnya ada kinerja keuangan yang stabil. Bank BNI memiliki kinerja keuangan yang stabil dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bank ini memiliki manajemen yang baik dan dipercaya sebagai lembaga keuangan. Dan juga bonus dari kelebihannya yaitu Bank BNI kita tahu juga menjadi sponsor utama di Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI, yang dimana PBSI ini merupakan persatuan yang cukup besar dan cukup tersohor di Indonesia ini, yang dimana banyak menghasilkan atlet-atlet yang baik dan juga berprestasi. Nah, di Bank BNI dipercaya menjadi sponsor utama Persatuan Bulu Tangkis PBSI tersebut. Demikianlah pembahasan saya. Jika ada salah kata atau perbuatan atau apapun itu, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.